Halo, selamat datang kembali di channel Puntenawem. Dan di video kali ini saya akan membahas skill custom dari Miyamoto Musashi. Masih berbicara seputar Warrior Swordsman, karena di video sebelumnya saya sudah membahas skill original dari Miyamoto Musashi itu. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas skill custom dari Miyamoto Musashi. Dia ada 4 skill legendary ya. Hantaman berat, sayatan kuat, berkah perang, dan serbuan amarah. Dan di sini saya sudah advance di berkah perang dan serbuan amarah karena saya sudah melakukan pengetesan, tapi tidak bisa dijadikan acuan ya, karena ada ketentuan atau kapasitas tersendiri dari skill-skill ini teman-teman. Kenapa saya pakai berkah perang dan serbuan amarah? Akhirnya itu ada kapasitasnya sendiri. Ketika hero ini digunakan mau di open field maupun rally atau di apex bahkan. Nah itu nanti saya jelaskan di akhir video. Lalu di berkah perangnya, ketika mencapai maksimal mau di level maupun advance, dia aktivasi skill hero nya meningkat 18%. 18%. Di sini sudah saya buatkan ringkasannya. Berkah perang atau high spirit, dia skill pasif. Meningkatkan aktivasi skill aktif sebanyak 18% untuk skill aktif dan 22,5% untuk charging skill. Penjelasannya, dari aktivasi skill ini, contoh skill original, dia skill aktif dan memiliki 25% aktivasi skill, hanya 25%. Nanti akan didorong oleh Tribuana dari skill originalnya kan, entah naiknya berapa persen nanti kita bahas. Tapi dari sini kita bisa tahu dulu bahwa skill aktifnya Miyamoto di skill original itu 25%. Lalu ketika kita memakai berkah perang atau high spirit, mungkin kita ganti bahasa Inggris, aku lupa ganti bahasa Inggris biar lebih mudah. Banyak juga yang mengatur tampilan di game itu pakai bahasa Inggris. High spirit dia itu skill pasif, dia akan meningkatkan aktivasi skill aktif sebanyak 18%, tadi sudah dijelaskan. Untuk skill aktif 22,5% untuk charging skill. Penjelasannya di sini, aktivasi dari skill original itu 25%. Lalu high spirit ini adalah buff, skill buff yang akan meningkatkan aktivasi dari skill aktif, yang dimana tadi misalnya contoh, kita ambil contoh skill original 25%. Itu perhitungannya bukan 18% di sini ditambah 25%. Oke? Karena dia meningkatkan persentase dari skill aktif, persentase dari skill yang ingin dia buff. Makanya sini saya tulis meningkatkan persentase, bukan berarti menambahkan. Seperti 25 tambah 18. 43% itu sangat besar sekali, dan gak mungkin lah dalam logik game RTS kayak gini. Kayaknya sesuatu yang di luar nalar kalau skill aktifnya bisa nyampe 40% lebih, bahkan bisa meningkat hingga 50% ketika didorong dengan buff hero lainnya, kayak Tribuana contohnya. Jadi di sini saya mengimplementasikan bahwa total persentase itu dia 25% dikali 1,18. Ini perhitungannya, change awal. Teman-teman bisa lihat sendiri, change awal dikali 1 tambah 18%. Oke. Jadi 25% kali 1,18, dia mendapati 29,5% peluang aktivasi dari skill aktif yang akan meningkat. Jadi di sini naiknya hanya 4,5% teman-teman.
untuk skill originalnya Miyamoto ini. Dari 25 jadi 29,5%. Dengan catatan maksimal level, maksimal bintang, advance. Oke. Di sini kita sudah clear ya. Nah, dari high spirit atau berkah perang. Lanjut ke skill kedua. Malah ganti. Ada serbuan amarah atau furious charge. Nah, furious charge ini sedikit gimana ya? Sedikit tabu atau rancu atau abu-abu. Karena kalau kita jabarkan hitam di atas putih, di atas kertas, ini skill yang gila teman-teman. Dia skill pasif. Setiap kali mengaktifkan skill original Miyamoto, yang dimana kemarin skill Miyamoto itu bisa aktif sampai 8 kali, 9 kali, bahkan 10 kali. Tergantung durasi pertempuran ya. Karena dia akan cepat sekali nge-spam dari skill originalnya Miyamoto ini. Dia setiap kali mengaktifkan skill original, kecuali skill pasif, damage mic-nya itu meningkat 19,5%. Dapat di stack maksimal sebanyak 5%. Yang dimana otomatis 19 kali 5 dong. Itu 97,5% teman-teman. Damage mic-nya meningkat. Oke. Ingat, dalam catatan maksimal level, maksimal advance atau bintang. 19,5%. Dia meningkat 19,5%. Nah, ini penjelasannya, per satu stack dia 19,5%. Jadi kalau skill Miyamoto, skill originalnya itu dia aktif sekali, nambah 19,5%. Masuk ke 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga 5 kali, dan seterusnya, itu berada di 97,5% meningkatnya teman-teman. Oke. Ini kalian bisa pause saja jika saya menjelaskannya terlalu cepat. Jadi, nah di sini saya mengambil contoh momen negatif level 40. Itu might damage red might yang diberikan momen negatif itu di level 40 itu 390% teman-teman. Jadi ketika momen negatifnya ini nge-stack sampai 5 kali atau seterusnya, itu dia meningkat 97,5%. Yang dimana di sini perhitungannya sudah clear. 97 tadi ya meningkat bukan menambahkan. 97,5% itu 97,5 dibagi 100. Oke, ditambah 1. Tadi hitungan yang awal dari high spirit. Jadi total persentase total akhirnya itu dari skill momen negatif 390 kali 1,975. Ini ada hitungan step by stepnya. Tapi di akhir kita akan mendapati total persentase dari damage output yang akan diberikan momen negatif itu sebesar red damage ya, bukan output mic. Red damage-nya itu sebesar 770,25%. Ini gila banget. Bener-bener gila. Ini contoh kasarnya aja ya. Kalau mic hero kalian statnya itu 370 mic. Kenapa 370 mic? Ini belum ditambah pasukan, belum ditambah buff reset, teknologi, dan sebagainya. Hanya base atribut hero. Nah ini mic. Kalian bisa cek mic-nya di sini. Ini contoh kasarnya 370 mic. Maka ketika Furious Charge itu teraktivasi sampai 5 kali, dia di momen negatif ya akan memberikan red damage sampai 770,25%. Yang dimana ini multiplier skill. Tanpa Furious Charge, damage dari 370 might ini itu hanya damage outputnya keluar 1443. Tapi ketika Furious Charge menyampai full stack atau 770,25%, penambahan damage rate momen negatif, belibet itu dia bisa mencapai sampai 2850 atau 2 kali lipatnya.
Selisihnya 97,5% dari 1443 dan 2850. Dia meningkatkan. Ini di atas kertas. Seperti ini, oke? Ini emang kalau di atas kertas skill ini gila sekali, teman-teman. Di luar nalar seharusnya. Tapi hitungan di game itu berbeda. Udah manis. Apa itu? Iya. Udah manis. Dan di sini udah saya melakukan pengetesan, banyak sekali pengetesan. Jadi ya seperti itu, selisihnya 97,5%. Furious Charge skill yang di luar nalar. Lalu masuk ke skill ketiga, Sayatan Kuat atau Peerless Strike. Ini skill yang menarik juga sih. Dia burst ya, tipikal burst. Memberikan damage besar pasukan musuh, rate damage 200. Ini belum maksimal, maaf. Rate damage-nya sampai 350%, teman-teman. Bonus might. Ini gede sekali. Seperti skillnya weak spot ya, atau apa itu namanya bahasa Indonesianya. Ini agresi ganas. Agresi ganas ini emang dia damage dealer sih. Ini gila, ini skill yang paling gila untuk damage burst. Sama 11-12. Tapi kita tidak membahas agresi ganas atau weak spot. Kita di sini membahas sayatan kuat. 350 instant damage. Oke. Tadi sudah dijelaskan. Memberikan damage right terus aku ngomong ya. Rate damage sampai 350%, bonus might. Jadi ketika ini penjelasan kasarnya ya, ketika heromu memiliki might 370, jadi skill damage yang keluar dari heromu ketika memberikan skill Peerless Strike itu sebesar 1665 dari 370, teman-teman. Karena dia memberikan rate damage sampai 350%. Ini tidak menentu. Kata Timmy, kita tidak bisa menghitung value dari output damage atau DPS suatu hero karena banyak aspek yang harus terlibat. Lalu dikombo dengan momen negatif. Oh ini enggak. Ini hapusnya gimana ya? Ini. Oke. Ini nanti diuji coba skill. Oh, goyang-goyang gitu. Oke. Jadi itu penjelasan singkatnya dari ketiga skill ini. Dan Earth Crush, saya belum mengulik lebih jauh masalah Earth Crush ini. Dia seperti burn damage ya. Ada damage burnnya. Di sini dia memiliki efek root. Kalau di sini bahasanya root damage. Yang dimana ketika root itu teraplikasi pada musuh, dia menerima 1 kali damage might setiap detik. Nah, red damage ditentukan oleh skill yang memberikan status root tersebut. Dia 30% red damage setiap kali teraplikasi oleh root damage ini, root skill ini ya. Dan saya sudah melakukan pengetesan sini dari ketiga skill, tapi ya belum termasuk Earth Crush. Makanya kalian jika memiliki skill legendary yang sudah dibuka, seperti kalian memakai Earth Crush dengan High Spirit atau Peerless Strike dengan High Spirit, itu bisa dicoba, kalian coba sendiri. Dan saya sudah mendapati data dari 15 kali pertandingan, teman-teman. Saya mau nyoba 20 karena waktunya tidak cukup kemarin, makanya hanya 15 karena dikejar waktu. Interval dalam 15 pertandingan. Di sini saya sudah mendapatkan
nilai damage total ya, total damage yang dilaporkan dari pertandingan tersebut. Ini hanya skill damage teman-teman. Skill damage-nya Miyamoto saja, bukan overall damage dari keseluruhan line up atau 3 hero. Hanya di Miyamoto. Ketika dia pakai High Spirit dengan Furious Charge, bisa kita lihat sini. Itu damage skill atau skill damage-nya itu paling rendah ada di 15.839. Ini saya sudah urutkan ya dari paling rendah ke paling tinggi. Oke. Dia paling rendahnya ada di 15.000. Lalu tertingginya dia ada di 24.656. Ini bisa kalian pause. Dan di sini ada aktivasinya 6 kali, 7 kali, 7 kali, 8 kali, 7 kali, 8 kali Furious Charge itu aktif atau ke-stuck ke momen negatif. Lalu di skill kedua, combo kedua, saya memasuki High Spirit dengan Fearless Strike. Ini sangat berbanding jauh teman-teman dibanding High Spirit dengan Furious Charge. Damage terendahnya High Spirit dengan Furious Charge itu 15.839. Sedangkan dengan Fearless Strike dia di 19.284. Sangat jauh. Oke. Dan damage tertingginya itu di 25.481. Nah, yang biru ini damage tengah, interval tengah-tengah ya, damage tengah-tengah dari 15 kali percobaan didapati seperti ini. Di High Spirit dengan Furious Charge dia mendapatkan 20.468, dan di High Spirit dengan Fearless Strike dia mendapatkan 22.913. Sangat jauh. Nanti kita ringkas hasilnya. Kita lanjut di sini Fearless Strike dengan Furious Charge. Ini sama-sama dua-duanya aktif. Furious Charge pasif ya, yang aktif itu Fearless Strike dengan Furious Charge. Oh iya, dia teraktivasi dia. Ke-stuck ke momen negatif. Damage-nya diambil dari momen negatif. Karena tidak mengeluarkan ini kan damage, skillnya tidak mengeluarkan damage, dia hanya nge-stuck ke momen negatif. Di sini terlihat datanya seperti ini. Kalian bisa pause. Lalu secara overall damage. Secara overall damage. Kita bisa lihat di sini keseluruhan line up, satu line up hero Miyamoto, Tribuana dengan Hammurabi. Itu dia memiliki overall damage yang sangat menarik tentunya. Dimana ketika tadi High Spirit dengan Fearless Strike itu sangat jauh perbandingan damage-nya. Ini ya, damage tengahnya aja kalian bisa lihat. Dia nyaris di 23.000, sedangkan di High Spirit plus Furious Charge dan Fearless Strike dengan Furious Charge itu masih di 20.000 teman-teman. Dia sudah di 23.000 sendiri. Tapi di overall damage keseluruhan line up itu nyaris setara semua. Ini yang bikin saya bingung. Padahal kalau kita lihat tadi ini Furious Charge di atas kertas dia punya selisih setidaknya 97,5% ketika pakai Furious Charge maupun tidak. Oke. 97,5% itu gede. Tapi ketika dibandingkan dengan High Spirit dengan Fearless Strike, tapi ini ada damage momen negatifnya juga teman-teman. Nanti hasilnya kita geser. Kita ke overall damage dulu. Ini damage tertingginya dipegang oleh Fearless Strike dengan Furious Charge. Ini sangat gambling, tapi bisa dilihat damage terendahnya dipegang dia juga. Karena ini gambling, skill aktivasinya tidak ada tambahan sama sekali. Dan kalian bisa lihat juga di sini, ketika Fearless Strike dengan Furious Charge, ini yang burst damage-nya benar-benar dia itu di ujungnya itu damage-nya tinggi banget. 26.773.
Kalian bisa lihat di sini aktif skillnya itu, ini yang PS ini Fearless Strike ya, itu 3 3 3 3 3 4 4 3 4 gitu kan. Sedangkan ketika disandingkan dengan High Spirit, tidak ada menyentuh angka 3, semua 4 4 4 4. Dan ingat, ini kemarin kondisinya High Spirit saya masih level 35 dan tanpa di advance kondisinya. Jadi bayangkan jika sekarang memakai High Spirit dengan Fearless Strike yang sudah di advance, mungkin bisa jadi stabil di 555, bahkan menyentuh angka 6 kali aktivasi skill. Dan itu akan menciptakan damage yang luar biasa teman-teman. Oke, kembali lagi ke overall damage. Di sini kita mendapati nilai rata-ratanya. Damage tengah rata-rata di 43.957. Damage tertinggi dipegang oleh, nah ini menarik. Damage tertinggi dipegang oleh Fearless Strike dengan Furious Charge. Oke, kita masuk ke ringkasannya. Sini sudah saya bikin persentase perbandingan dari setiap masing-masingnya. Ada skill aktif, skill damage rata-ratanya dengan overall. Nah, ini kita bisa cek rata-rata dari, nah ini HSFC, HSPS. Kalian sudah bisa baca lah ya. High Spirit dengan Furious Charge itu berada paling rendah di 20.272. Paling rendah. Dengan acuan perbandingan High Spirit plus Furious Charge dengan High Spirit dengan plus Fearless Strike itu 11,72%, lebih tinggi daripada High Spirit dengan Furious Charge. Oke. Dan di sini Fearless Strike dengan Furious Charge lebih tinggi hanya 4,38%. Ini dari skill damage, rata-rata skill damage. Miyamoto, hanya hero Miyamoto. Di sini kita punya rata-rata overall damage. Sangat menarik. Di skill damage kita lihat High Spirit dengan Furious Charge itu damage-nya paling rendah. Tapi ketika di overall damage, keseluruhan damage dari Miyamoto, Tribuana, dan Hammurabi, justru di sini Fearless Strike dan Furious Charge teman-teman yang lebih rendah. Dia ada di 43.784, sehingga dia dijadikan base perbandingan untuk kedua combo skill lainnya. Di sini High Spirit dengan Fearless Strike dia memiliki keunggulan 2,07%, dan High Spirit dengan Furious Charge memiliki keunggulan hingga 1,06%. Perbedaannya hanya 1% teman-teman. Hanya 1% secara overall. Overall itu yang tadi ya, dengan 3 hero line up, 1 line up Warrior Swordsman ini. Itu perbandingannya seperti itu, tidak banyak. Nah, lalu kita masuk ke bawahnya, mid value. Mid value ini yang tadi ya, nilai tengah ini. Nilai tengah yang biru. Mid value. Aduh. Gimana ini? Nah. Dari Miyamoto skill damage, hanya Miyamoto, tidak keseluruhan line up. Dia High Spirit dengan Furious Charge menjadi paling rendah. Sekali lagi, ini di skill damage-nya Miyamoto. Ambil makan ya. Makan buah, lapar sama bakar rokok. Lalu di High Spirit sama Fearless Strike dia sangat tinggi sekali. Naiknya itu perbandingannya dengan High Spirit dan Furious Charge itu 11%. Nyaris 12%. 11,95%. Hampir 12% peningkatannya. Sedangkan di Fearless Strike dengan Furious Charge hanya 2,04%. Kalau nggak mau geser ini piye? Nah, kadang rada-rada oke nih tap-tapnya. Maklum YouTuber modal HP. Lalu masuk ke mid value.
dari overall damage. Lagi-lagi menariknya di sini High Spirit dengan Furious Charge tidak berada paling bawah, melainkan di Peerless Strike dengan Furious Charge. Dia memiliki keunggulan 1,68% lebih tinggi dari Peerless Strike dan Furious Charge. Lalu untuk High Spirit dengan Peerless Strike, ini dia memiliki keunggulan 4,31% lebih tinggi ketimbang Peerless Strike dengan Furious Charge. Atau kalian tinggal kurangin, jika sebagai perbandingannya adalah High Spirit dan Furious Charge, itu tinggal dikurangi dengan High Spirit dengan Peerless Strike. Oke. Berarti berapa tuh? 1,3 2,7% lebih unggul, kurang lebih. Dan di sini saya sudah membuat juga untuk kategori dari damage terendah hingga tertinggi, diambil dari rata-rata nilai tengah atau damage output tengah ya. Ini rata-ratanya adalah 21.422 dari ketiga combo skill custom ini. Didapati hasil average damage-nya itu di 21.422. Nah, ini menarik juga. Ketika si skill damage Miyamoto ini mendapati keuntungan mengeluarkan damage yang tinggi, atau skillnya itu lagi bagus lah, lagi wangi ya. Lalu bakar rokok dulu. Lagi wangi di High Spirit dan Furious Charge, itu dia peningkatannya 15,1%. Oke. Dan di High Spirit Peerless Strike ini juga tinggi, 18,95%. Dan puncaknya ada di Peerless Strike dengan Furious Charge, ada di nyaris hampir 25%. Secara rata-rata nilai tengah ya, damage tengah dari skill damage-nya Miyamoto. Tapi kalian lihat di bawahnya, ketika tidak beruntung atau keluar damage kiri, kalau bahasa game RF ya, damage kalian kiri mentok jurang, itu akan kurang di High Spirit, minusnya itu nyampe 26,06%. Sedangkan di High Spirit dengan Peerless Strike, minusnya hanya 9,98% atau 10% lah. Kita bulatkan saja ya. Dan di Peerless Strike dengan Furious Charge, dia berada di minus 25,21%. Bandingkan dengan ketika beruntung keluar damage kanan 25%. Ini lucu sih. Tapi damage kirinya juga 25%. Jadi sangat gambling sebenarnya teman-teman untuk Peerless Strike dengan Furious Charge ini. Sangat gambling, tidak stabil. Tapi ketika tinggi, dia sangat tinggi. Ketika rendah, keluar damage kiri, sangat kiri. Seperti itu. Ini hanya berdasarkan dari skill damage-nya Miyamoto. Ketika kita masuk ke overall, nah ini overall damage. Ini menarik. High Spirit dengan Furious Charge sama ya, angka ini diambil dari rata-rata nilai tengah overall damage uji coba pertandingan, 15 kali pertandingan. Itu mendapati 24,41% plus. Dan di High Spirit dengan Peerless Strike, dia meningkat 12,69% atau ya segitulah, 13% kurang lebih. Lalu di Peerless Strike dengan Furious Charge nyaris 27%. Sangat tinggi. Tapi balik lagi, ini damage kanan. Kita kasih yang manis-manisnya dulu ya. Kok gak mau turun sih? Ini semua damage kanan teman-teman. Damage kanannya jika menguntungkan, ketika keluar dari skill kalian itu
tertinggi ada di Fearless Strike dan Furious Charge, dan terendah ada di High Spirit dengan Fearless Strike. Sebenarnya ada alarm. Lalu di sini ketika tidak beruntung atau keluar damage, yang keluar adalah damage kiri ya, kalian bisa mendapati astaga ini kenapa gak mau berdamai. Ketika yang keluar adalah damage kiri dari High Spirit dengan Furious Charge, itu minusnya 15,75%. Ini cukup besar ketika yang keluar adalah damage kiri, teman-teman. 15,75. Dan High Spirit dengan Fearless Strike itu kecil sekali, 9,4% turunnya dari nilai rata-rata tengah. Dan di Fearless Strike dan dengan Furious Charge, dia berada di 17,43%. Ini sangat tinggi. Sangat tidak konsisten atau labil. Jadi deviasi dari keseluruhan ini, ya Allah gak mau turun. Itu tergantung kalian ya. Di High Spirit dan Furious Charge, dia loncatannya lumayan tinggi. Ketika keluar damage kanan, dia bisa tembus lebih dari 24,41%. Tapi ketika yang keluar adalah damage kiri, damage kalian minus 15,75%. Dimana ini lumayan banyak sih. Lalu di Fearless Strike, High Spirit dengan Fearless Strike, itu damage kalian lebih tinggi 12,69%. Tapi ketika yang keluar adalah damage kiri, dari nilai rata-rata kalian hanya kurang 9,4%. Jadi bisa dikatakan ini stabil banget. Kalau naik dia 12,69%, kalau turun dia di 9,4%. Masih untung atau stabil. Oke. Dan ini adalah grafik dari uji coba setiap skill custom. Tidak setiap skill sih, hanya Fearless Strike, High Spirit, dan Furious Charge. Disandingkan masing-masing. Kita lihat yang pertama dulu, yang oranye, Fearless Strike dengan Furious Charge. Dia meningkatnya sangat tinggi, tapi damage kirinya sangat kiri pinggir jurang. Ini chartnya. Ketika tembus, kalau kalian percaya diri dengan hoki kalian bisa pilih, bisa ambil Fearless Strike dengan Furious Charge. Ini kalau di open field keluar damage kanan sangat menguntungkan kalian gitu ya. Burst damage, benar-benar burst damage. Lalu lanjut ke skill kedua, High Spirit dengan Furious Charge, yang warna biru, lane kedua. Dia di awal kecil, meningkat, stabil di atas. Di sini dia stabil di sini. Loh. Sampai akhirnya melonjak tinggi. Lalu terakhir ada di High Spirit dengan Fearless Strike. Dia dari awal tinggi, stabil sekali. Ini damage paling stabil. Tapi tidak ada lonjakan yang sangat signifikan. Yang hijau. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan ini, jika kalian berada di kondisi open field, damage High Spirit dengan Fearless Strike ini bisa sangat menguntungkan teman-teman. Kalau open field, High Spirit dengan Fearless Strike. Mungkin ada yang pakai Earth Crush atau hantaman hantaman besar ya. Ini hantaman berat, hantaman besar sih.
Mungkin ada yang pakai high spirit dengan earth crush hantaman berat, atau ada yang pakai sayatan kuat. Mungkin earth crush ini lebih stabil, mungkin saya belum pernah nyoba. Jauh lebih stabil kalau kita pakai earth crush karena dia ada root damage, efek root di sini. Kebalikannya dari Peerless Strike. Tapi Peerless Strike dengan high spirit yang sudah di advance, sudah mentok kanan, sudah di advance, sudah level 40, itu meningkat 18%, atau tadi 4,5% dari skill aktivasi ya. Dia aktivasinya ini 25% teman-teman. Kalian bisa lihat aktif. Peluang aktivasi 25%, dimana nanti ditambah high spirit jadi 29,5%, ditambah dari Tribuana jadi berapa? Saya belum ngecek. Dari Tribuana. Oh, dia hanya skill original ya? Iya, dia hanya skill original teman-teman. Nah, skill aktif original komandan pasukan Anda. Ini gede banget sih. Tribuana ini menurut saya hero yang OP sih. Jadi andalannya hanya high spirit. Yang tadi kalian bisa lihat. Aktivasi, peluang aktivasinya. Ketika Peerless Strike ini, Peerless Strike dengan high spirit dikombokan, dia selalu aktif di 444, bahkan menyentuh 5 kali aktivasi. Sedangkan ketika Peerless Strike ini disandingkan dengan Furious Charge, yang dimana tadi astaga, damage-nya luar biasa ya, lonjakannya luar biasa. Kirinya kiri mentok jurang, kanannya kanan gunung Himalaya. Itu hanya di 3. Tapi Furious Charge-nya juga dia aktif, atau momen negatifnya keluar karena dorongan skill originalnya Tribuana. Furious Charge ini kan dia aktif karena momen negatifnya Miyamoto atau skill originalnya Miyamoto itu teraktivasi teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalian bisa memilih. Kenapa saya pakai high spirit dengan Furious Charge? Dia lebih nggak stabil sih. Dia lumayan bagus untuk di open field dan rally dengan adanya sedikit gamblingnya. Tapi setidaknya dia lebih apa ya namanya, ketimbang dengan Peerless Strike dengan Furious Charge. Dia lebih stabil dan ada chance, kita punya peluang memiliki damage yang sangat besar teman-teman. Tapi dengan lonjakan yang signifikan. Lain cerita dengan Peerless Strike dengan Furious Charge. Dia itu ya itu tadi saya bilang, kirinya kiri banget, kanannya kanan banget, tapi tidak stabil di tengahnya. Ini grafik tengahnya dia masih berada di paling bawah. Naik, lonjakan yang tinggi. Dan untuk yang ingin konsisten, tidak ingin gambling, dan kalian ingin damage yang pasti dari line up kalian bisa pakai high spirit dengan Peerless Strike. Ini skill yang paling cocok untuk kalian yang tidak mau keluar damage kiri atau damage kanan. Dia paling stabil. Tapi ada peningkatan juga di akhir kan. Secara terus menerus, apalagi aktivasinya itu lebih banyak. Dia paling stabil, paling konsisten. Deviasi presentasinya, jika kalian lihat di sini, high spirit dengan Peerless Strike itu 12,69 kan. Sedangkan minusnya di 9,4. Deviasinya cuma 3% teman-teman. Deviasi skill antara ketika tinggi dan turunnya itu hanya 3%. Jadi tidak rugi. Lain cerita dengan high spirit, ketika dia keluar kanan 24,41% dan keluar kiri itu minus 15,75. Berarti berapa tuh? Ya, masih tinggi. Jadi 9% berarti ya.
deviasinya lumayan banyak. Oke, begitupun Peerless Strike dengan Furious Charge. Jadi kenapa di sini saya masih pakai High Spirit dengan Furious Charge? Dia masih lumayan stabil, tapi tidak stabil banget. Dia ada peluang damage kanannya keluar. Damage kanannya setara dengan Peerless Strike dengan Furious Charge. Tapi tidak terlalu jatuh juga damage kirinya. Sedangkan untuk ini Peerless Strike dengan High Spirit, sayatan kuat dengan berkah perang. Kayak kurang enak ya. Sayatan kuat dengan berkah perang ini paling stabil. Kalau kalian tidak percaya dengan hoki atau luck atau keberuntungan atau apapun itu sebutannya, kalian bisa pakai High Spirit dengan Peerless Strike, berkah perang dan sayatan kuat. Ini sangat stabil di dalam kondisi apapun, berbagai kondisi. Atau mungkin bisa pakai Earth Crush karena dia skill aktif ya. Kedua skill ini skill aktif, hantaman berat dan sayatan kuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ini udah lumayan panjang kayaknya. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian putuskan sendiri ingin memakai skill apa. Karena saya tidak bisa mengatakan mana skill custom yang paling bagus, yang paling baik. Itu semua balik lagi tergantung pada gameplay kalian. Tadi sudah saya bilang, seperti saya di sini memakai High Spirit atau berkah perang dengan serbuan amarah. Karena saya percaya saya masih bisa mencapai damage kanan ketika memakai kedua skill ini. Oke. Jika ada salah kata, kekurangan, banyak sih karena ini baru-baru ya dan tidak proper, bikin video pun asal bikin. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi silakan komentar jika ada pendapat yang lain dengan bebas. Nanti mungkin bisa request video berikutnya membahas tentang apa, mungkin lanjut ke Tribuana bisa, dan Hammurabi, Derrick untuk hero-hero awal ya. Dan nanti saya ingin membahas juga roadmap hero Warrior Swordsman, cuma tidak dalam waktu dekat karena saya pun memiliki kesibukan. Dan itu saja. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Penjelasan saya yang sedikit belibet karena kita bikin video sambil nyantai ya. Terima kasih. Dadah.